Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lucy Pratiwi Darlis, mahasiswa Universitas Siber Asia, Prodi Manajemen dengan NIM 250201011269. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis data menggunakan IBM SPSS Statistik. Analisis yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Kemudian dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda. Data yang digunakan terdiri dari 55 responden dengan variabel literasi keuangan sebagai variabel X1, perilaku konsumtif sebagai variabel X2, dan pengelolaan keuangan pribadi sebagai variabel Y. Pertama-tama, saya akan melakukan uji validitas untuk variabel literasi keuangan. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap item pertanyaan mampu mengukur variabel yang diteliti. Pada SPSS, saya akan memilih menu Analyze, Correlate, Bivariate. Kemudian saya memasukkan item X1.1 sampai X1.6 serta variabel total X1 ke dalam kotak variabel. Selanjutnya saya memastikan pilihan person dan two-tiled aktif, kemudian klik OK. Pada output correlations, saya melihat hubungan masing-masing item dengan total skor literasi keuangan. Nilai signifikansi untuk X1.1 sampai X1.6 terhadap total literasi keuangan seluruhnya adalah 0,000. Karena nilai signifikansi seluruh item lebih kecil dari 0,05, maka seluruh item pada variabel literasi keuangan dinyatakan valid. Hasil korelasi item total X1 berada pada rentang 0,576 sampai 0,735 dengan seluruh signifikansi 0,000. Jadi, keenam item pada variabel literasi keuangan dapat digunakan untuk analisis selanjutnya. Setelah semua item dinyatakan valid, selanjutnya saya melakukan uji reliabilitas. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden terhadap item dalam satu variabel. Untuk variabel literasi keuangan, saya memilih Analyze, Scale, Reliability Analysis. Kemudian saya memasukkan X1.1 sampai X1.6 ke dalam kotak items. Pada bagian model, pilih alpha, kemudian klik OK. Berdasarkan output reliability statistik, diperoleh nilai Cronbach alpha sebesar 0,747 dengan jumlah item sebanyak 6. Karena nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70, maka variabel literasi keuangan dinyatakan reliable. Selanjutnya, saya melakukan uji validitas untuk variabel perilaku konsumtif. Caranya sama, yaitu memilih Analyze, Correlate, Bivariate, kemudian memasukkan X2.1 sampai X2.6 dan total X2, lalu klik OK. Berdasarkan output, nilai signifikansi hubungan setiap item dengan total perilaku konsumtif adalah 0,000. Karena seluruh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka seluruh item X2 dinyatakan valid. Nilai korelasi item terhadap total X2 berada pada rentang 0,533 sampai 0,874. Dengan demikian, keenam item variabel perilaku konsumtif dapat digunakan dalam analisis. Selanjutnya, kita melakukan uji reliabilitas variabel perilaku konsumtif.
Saya memasukkan X2.1 sampai X2.6 ke dalam reliability analysis, memilih model alpha, kemudian klik OK. Berdasarkan output, nilai Cronbach alpha sebesar 0,866 dengan jumlah item sebanyak 6. Karena nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,70, maka variabel perilaku konsumtif dinyatakan reliable. Selanjutnya adalah uji validitas variabel pengelolaan keuangan pribadi. Kembali memilih Analyze, Correlate, dan Bivariate, kemudian memasukkan X, kemudian memasukkan Y.1 sampai Y.6 dan total Y, memastikan person dan to toilet aktif, kemudian klik OK. Berdasarkan output, seluruh item Y memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000 terhadap total skor pengelolaan keuangan pribadi. Karena seluruh nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka seluruh item variabel Y dinyatakan valid. Nilai korelasi item total Y berada pada rentang 0,463 sampai 0,783. Jadi, seluruh item pada variabel pengelolaan keuangan pribadi dinyatakan valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas variabel pengelolaan keuangan pribadi. Memasukkan Y1 sampai Y.6 ke dalam reliability analysis, memilih model alpha, kemudian klik OK. Berdasarkan output, nilai Cronbach alpha sebesar 0,795 dengan jumlah item sebanyak 6. Karena nilainya lebih besar dari 0,70, maka variabel pengelolaan keuangan pribadi dinyatakan reliable. Setelah seluruh instrumen dinyatakan valid dan reliable, selanjutnya saya melakukan uji asumsi klasik sebagai syarat sebelum melakukan analisis regresi linear berganda. Uji asumsi klasik yang dilakukan terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Pertama, kita melakukan uji normalitas menggunakan nilai residual dari model regresi. Saya memilih Analyze, Regression, Linear, kemudian Dependent Total Y, Independent Total X1, dan Total X2. Selanjutnya klik tombol Save, kemudian centang Unstandardized Residual, lalu klik Continue dan OK. Setelah itu, SPSS akan membuat variabel residual baru, yaitu res1. Pada output yang digunakan, residual mempunyai jumlah data sebanyak 55 responden. Selanjutnya, saya menguji normalitas residual. Saya memilih Analyze, Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, 1 sampel KS. Kemudian, saya memasukkan res1 ke dalam tes variable list. Pada tes distribution, saya memilih normal, kemudian klik OK. Berdasarkan output one sample Kolmogorov-Smirnov test, diperoleh nilai assign 6 sebesar 0,200. Karena nilai signifikansi 0,200 lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas dalam model regresi telah terpenuhi. Selanjutnya, kita melakukan uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang terlalu kuat antar variabel independen dalam model regresi. Pilih Analyze, Regression, lalu Linear, kemudian dependennya total Y, independennya total X1, dan total X2. Selanjutnya klik Statistics, lalu centang Collinearity Diagnostics. Kemudian klik Continue dan OK. Pada tabel coefficients, saya melihat nilai tolerance dan VIF
Untuk variabel literasi keuangan, nilai toleransi adalah 0,999 dan VIF sebesar 1,001. Untuk variabel perilaku konsumtif, nilai toleransi juga sebesar 0,99 dan VIF sebesar 1,001 karena seluruh nilai toleransi lebih besar dari 0,10 dan seluruh nilai VIF lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi. Selanjutnya, kita melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan metode Gleicher. Pertama, kita membuat nilai absolut residual, memilih transform, compute variable. Pada target variable, saya memasukkan ABS res, kemudian pada numeric expression, saya memasukkan ABS dalam kurung res 1. Setelah itu, klik OK. Langkah tersebut menghasilkan variabel ABS res yang kemudian digunakan sebagai variabel dependen pada regresi Gleicher. Selanjutnya, saya memilih Analyze, Regression, selalu linear. Pada bagian dependen, saya memasukkan ABS res. Pada bagian independen, saya memasukkan total X1 dan total X2, kemudian klik OK. Pada tabel coefficients, kita melihat nilai signifikansi masing-masing variabel literasi keuangan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,603. Perilaku konsumtif memiliki nilai signifikansi sebesar 0,404. Karena kedua nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya, kita melakukan uji autokorelasi. Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lainnya. Kita kembali memilih Analyze, Regression selalu linear, kemudian dependennya total Y, independennya total X1 dan total X2. Selanjutnya klik Statistics, kemudian centang Darwin-Watson, kemudian setelah itu klik Continue dan OK. Pada tabel model summary diperoleh nilai Darwin-Watson-nya sebesar 1,828. Nilai Darwin-Watson berada di sekitar angka 2 sehingga model dapat dinyatakan tidak mengalami gejala autokorelasi. Dengan demikian, asumsi autokorelasi dalam model regresi terpenuhi. Setelah seluruh uji asumsi klasik terpenuhi, selanjutnya kita melakukan analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh literasi keuangan dan perilaku konsumtif terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Kita memilih Analyze, Regression, Linear, kemudian masukkan dependent total Y, independent total X1, dan total X2 pada bagian method. Pada bagian method, saya menggunakan Enter, kemudian klik OK. Model yang digunakan dalam output total Y sebagai variabel dependen dengan total X1 dan total X2 sebagai variabel independen. Pertama, kita melihat tabel model summary diperoleh nilai R-nya sama dengan 0,593, R-square-nya sama dengan 0,352, adjusted R-square sama dengan 0,327, estate error of the estimate 2,931. Nilai R sebesar 0,593 menunjukkan bahwa hubungan antara literasi keuangan dan perilaku konsumtif secara bersama-sama dengan pengelolaan keuangan pribadi berada pada tingkat hubungan yang positif. Selanjutnya, nilai R-square sebesar 0,352 berarti bahwa 35,2% variasi pengelolaan keuangan pribadi dapat dijelaskan oleh literasi keuangan dan perilaku konsumtif secara bersama-sama. Sedangkan sebesar 64,8% sisanya dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.
Hipotesis yang digunakan dalam uji F adalah HO sama dengan literasi keuangan dan perilaku konsumtif secara simultan tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pribadi. HA-nya literasi keuangan dan perilaku konsumtif secara simultan berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Berdasarkan total ANOVA diperoleh nilai F sebesar 14,136 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, literasi keuangan dan perilaku konsumtif secara simultan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Selanjutnya, kita melakukan uji T untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Hipotesisnya yaitu HO, literasi keuangan tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan pribadi. HA, literasi keuangan berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Berdasarkan tabel coefficients, literasi keuangan memiliki nilai T sebesar 5,199 dan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya, literasi keuangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Nilai koefisien B sebesar 0,702 menunjukkan arah pengaruh yang positif. Artinya, semakin tinggi literasi keuangan, maka pengelolaan keuangan pribadi cenderung meningkat. Pengaruh perilaku konsumtif terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Hipotesisnya yaitu HO, perilaku konsumtif tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan pribadi. HA, perilaku konsumtif berpengaruh secara parsial terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Berdasarkan tabel coefficients, perilaku konsumtif memiliki nilai T sebesar 1,272 dengan nilai signifikansi sebesar 0,209. Karena nilai signifikansi 0,209 lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya, perilaku konsumtif secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Nilai koefisien B sebesar 0,103 sehingga arah hubungan dalam model adalah positif, tetapi pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Selanjutnya, kita melihat nilai unstandardized coefficients atau B pada tabel coefficients. Diperoleh konstanta sama dengan 3,614, literasi keuangan sama dengan 0,702, perilaku konsumtif sama dengan 0,103. Dengan demikian, persamaan regresi linear berganda yang diperoleh adalah Y sama dengan 3,614 ditambah 0,702 sebagai X1 ditambah 0,103 sebagai X2. Artinya, apabila literasi keuangan dan perilaku konsumtif bernilai 0, maka nilai pengelolaan keuangan pribadi diperkirakan sebesar 3,614. Koefisien literasi keuangan sebesar 0,702 berarti setiap peningkatan satu satuan literasi keuangan akan meningkatkan pengelolaan keuangan pribadi sebesar 0,702 satuan. Dengan asumsi variabel lainnya konstanta. Koefisien perilaku konsumtif sebesar 0,103 berarti setiap peningkatan satu satuan perilaku konsumtif akan meningkatkan nilai pengelolaan keuangan pribadi sebesar 0,103 satuan dengan asumsi variabel lainnya konstanta. Namun, berdasarkan uji T, pengaruh tersebut tidak signifikan. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pertama, seluruh item pada variabel literasi keuangan, perilaku konsumtif, dan pengelolaan keuangan pribadi dinyatakan valid. Kedua,
Ketiga variabel dinyatakan reliable dengan nilai Cronbach alpha masing-masing sebesar 0,747 untuk literasi keuangan, 0,866 untuk perilaku konsumtif, dan 0,797 untuk pengelolaan keuangan pribadi. Ketiga model regresi telah memenuhi asumsi klasik, yaitu residual berdistribusi normal, tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi heteroskedastisitas, dan tidak terdapat gejala autokorelasi. Keempat, secara simultan, literasi keuangan dan perilaku konsumtif berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi dengan nilai F sebesar 14,136 dan signifikansi 0,0005. Secara parsial, literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi, sedangkan perilaku konsumtif tidak berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi. Nilai R-square sebesar 0,352 menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan 35,2% variasi pengelolaan keuangan pribadi, sedangkan 64,8% lainnya dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Demikian tutorial analisis data menggunakan SPSS kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.